Disebutkan dalam hadis Al-Barra' bin Azib bahwasanya penghuni kubur itu dia ditunjukkan tempat yang akan dia huni nantinya. Apakah itu surga atau neraka yang akan menjadi tempatnya kelak. Jadi mereka akan mengetahui sejak kali pertama mereka berpisah dengan dunia. Ketika mereka masuk kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di ayat yang kelima, "Tsumma kalla saya'lamun." Kemudian pasti mereka akan mengetahuinya. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala kali yang kedua. Kemudian pasti mereka akan mengetahui. Mereka akan lebih yakin lagi kapan? Ketika mereka itu dibangkitkan dari kubur. Ketika mereka dalam kubur itu mereka sudah yakin. Makanya orang yang beriman, yang sudah yakin, sudah percaya, sudah mengimani jannah dan nar, dan sudah merasakan sedikit nikmat surga di dalam kuburnya, dia berdoa kepada Allah dalam kuburnya itu, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku cepetan tegakkan hari kiamat. Sudah tidak sabar, selak kepingin masuk surga. Selak kepingin masuk surga, tidak mau lama-lama dalam kubur, karena sudah tahu tempat dia itu surga, yang di setiap pagi dan di setiap sore hari ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka ghuduwan wa asya, di setiap pagi dan sore menjelang malam hari tempatmu neraka. Dan ketika itu dia akan berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan takut, karena kalau betul tegak hari kiamat, dia akan menuju tempat yang siksanya berlipat ganda dari apa yang telah dia alami di dalam kuburnya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Itu, mengancam mereka, kalian mempermasalahkan, kalian tidak percaya, tidak yakin. Kalian akan tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka itu berpikir. Gitu. Mengajak mereka orang-orang kafir itu berpikir. Masyarakat Quraisy, kufar Quraisy Makkah ketika itu diajak oleh Allah Ta'ala berpikir. Apa kata Allah di ayat yang ke-6? Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala naj'al, kami telah menjadikan al-arda, bumi itu mihadan ay mumahhadatan, bumi itu terbentang, bumi itu terbentang. Bumi itu kalian lihat landai, lurus, hamparan. Kalian melihat bumi yang bulat itu, kalian melihatnya dan kalian menjalaninya seolah-olah dia itu dataran yang lurus. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini hamparan sehingga kita bisa berjalan tegak, sehingga kita bisa mengolahnya. Kita bisa membangun bangunan di atasnya. Ini. Dan kita pun juga bisa nyaman ini di atas permukaannya, ikhwati fillah. Ini Allah Ta'ala jadikan bumi itu hamparan, mafrus itu,
terbentang lurus. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membuat bumi ini datar, landai sehingga bisa kita olah untuk kemaslahatan kehidupan kita. Wal jibala autada. Pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bukankah kami pula yang telah menjadikan al-jibal, gunung-gunung itu sebagai autad. Autada itu dari kata watadun. Watadun itu artinya pasak. Itu pasak. Itu kunci. Itu kunci, paku. Itu watad. Jadi watadul khaymah itu yang digunakan untuk mengekang talinya kemah, sehingga kemah itu bisa tegak, bisa kokoh, sehingga ketika tertimpa hembusan angin kemahnya tetap berdiri tegak. Itu besinya itu namanya watad dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai watad, sebagai pengokoh bumi. Jadi bumi ini seperti yang kita ketahui dalam pelajaran IPA ya, bumi ini berputar, berotasi dengan sangat kencangnya, dan bumi ini goncang. Bumi ini goncang. Bumi ini tidak seimbang, tidak seimbang. Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan bumi yang berputar tersebut sehingga tidak menimbulkan kegoncangan dengan gunung-gunung yang Allah taala hunjamkan tersebut. Gunung-gunung yang Allah taala hunjamkan di atas permukaannya dengan ketinggiannya masing-masing dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sehingga bumi ini bisa tenang. Bumi ini bisa tenang. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan besok di hari akhir, hari kiamat, gunung itu dicabut sama Allah. Allah taala mengguncangkan bumi, gunung-gunung tercabut. Sehingga bumi ini betul-betul tambah goncang. Hancurlah itu apa yang ada di permukaannya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja, kata Allah di ayat yang ke-8. Dan kami Allah telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengadakan untuk kita itu pasangan dari jenis kita. Manusia pasangannya ya manusia. Dari jenis manusia juga. Itu. Allah taala menjadikan itu bagi laki-laki pasangannya perempuan. Ini. Dzukuran wa inatha. Allah Ta'ala jadikan ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Dan Allah Ta'ala jadikan ini sebagai satu sunnatullah kauniyah pada semua makhluknya. Pada semua makhluknya. Tujuannya apa ikhwati fillah? Min ajlit tazawuji wan nasl, supaya eksistensi keberadaan mereka itu tetap ada. Ada persilangan laki perempuan yang dari persilangan tersebut kemudian muncullah generasi baru, muncullah anak keturunan. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan
Dengan tujuan apa ikhwati billah? Allah Ta'ala jadikan berpasang-pasangan tersebut yaitu agar mendapatkan as-sakinatu fil hayah, itu ketenangan di dalam hidup. Ini subhanallah ya. Di antara hikmah di balik berpasang-pasangan tersebut supaya mereka mendapatkan ketenangan dengan pasangannya. Ketika seorang itu menikah, yang diharapkan adalah dia bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dari berpasang-pasangan yang sudah Allah Ta'ala atur tersebut. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ini ikhwati fillah, barakallahu fikum, merata pada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan mereka itu berpasang-pasangan, makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Yang ada di permukaan bumi. Bagaimana dengan makhluk Allah yang ada di langit? Malaikat apakah berpasang-pasangan? Itu. Ini dibahas oleh para ulama. Itu. Jawabannya apa? Jawabannya kita diam pada perkara-perkara yang memang tidak dijelaskan. Itu. Ada enggak malaikat laki, malaikat perempuan? Kita jawab, ada enggak penjelasannya dalam Al-Quran, dalam hadis? Kalau enggak, maka kita diam. Enggak usah dibahas. Dibahas juga enggak nambahi manfaat buat kita. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang para malaikat, bahwasanya para malaikat itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk fokus beribadah kepadanya semata dan menjalankan apa-apa yang ia perintahkan. Tapi kalau semua yang ada di permukaan bumi ini berpasang-pasangan manusia, jin, binatang, itu tanaman itu berpasang-pasangan. Itu Allah Ta'ala jadikan cara tanaman itu untuk berkembang biak sendiri. Ada yang dengan tunas, ada yang dengan serbuk sari, dan seterusnya lah di pelajaran-pelajaran IPA yang dulu mungkin kita pernah belajar. Itu di bangku SD atau bangku SMP. Ini Allah Ta'ala jadikan mereka itu berpasang-pasangan sehingga muncul generasi baru. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-49 ia berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Kata Allah, dan dari segala sesuatu itu kami ciptakan zaujain, berpasangan, la'allakum tadzakkarun, agar kalian itu mau mengambil pelajaran darinya, mau mengambil pelajaran dari semua itu. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum, tidurnya kalian itu subata. Subata dari kata as-sabt. As-sabt itu artinya al-qat'u. Al-qat'u itu artinya adalah memutus. Jadi Allah Ta'ala jadikan tidur itu sebagai pemutus. Pemutus apa? Pemutus dari semua kesibukan. Pemutus dari semua aktivitas kita. Itu tidur. Ini. Jadi kita bisa betul-betul nikmat tidur itu. Kita melepaskan semuanya. Itu beban, pikiran, macamnya yang ada di kepala kita tuh, dengan kita tidur kita nyaman.
istirahat. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa tidur itu nikmat. Nikmat. Orang yang tidak bisa tidur, mikir banyak pikiran, tidak bisa tidur, itu tersiksa. Tersiksa. Saya pernah bertemu seorang yang dia itu bilang sama saya, tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Kalau tidak minum obat tidur, tidak bisa tidur. Melek terus. Tergantung dengan obat tidur. Dan dia butuh itu, dia butuh istirahat. Dia butuh istirahat. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah Ta'ala jadikan tidur ini sebagai istirahat yang dengannya tubuh kita ini di-refresh, disegarkan kembali. Disegarkan kembali dengan tidur tersebut. Dan seseorang ketika tidur itu betul-betul terputus dari kesibukan dunia. Juga seseorang dengan tidur tersebut, dia juga terputus dari hukum syariat. Orang tidur itu terputus dari hukum syariat. Bagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan rufi'al qalamu an salas, kata Rasul. Pena itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Artinya pena diangkat itu tidak dicatat aktivitas dia itu, baik ketaatan atau dosa. Itu. Baik ketaatan atau dosa. 3 kelompok manusia ini siapa? Yang pertama as-sobi hatta yahtalib. Anak kecil sampai dia balik. Itu tindak tanduknya tidak dicatat. Dosa yang tidak dapat dosa, kalau dia pahalanya dipakai orang tua. Ini pahalanya ke orang tua. Yang kedua, anil majnun, dari orang gila. Orang gila itu ya wis mau ngapa-ngapain aja ya enggak bisa kena hukum syariat. Termasuk hukum negara, wallahu alam, negara bagaimana mendudukkannya, tapi syariat enggak ada dosa. Yang ketiga, an-naimu hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur tidak sengaja ketika tidur ninju orang. Ada seorang atlet bela diri tidur nendang. Itu. Yang tendang mati misalkan. Ditegakkan hukum qisas atau tidak? Tidak. Dia tidur betul kok. Tidur, gugur hukum, tidak kena hukum. Ini. Orang tidak sholat karena ketiduran, dosa enggak? Tidak dosa. Cuma dia punya kewajiban untuk Untuk cepetan dia melakukan sholat yang dia ketinggalan tersebut. Kata Rasulullah, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa dari melaksanakan sholat, hendaknya dia sholat ketika dia bangun. Cepetan sholat. Dosa enggak? Enggak dosa. Berbeda halnya dengan orang yang kusik, nanti dulu, Allahu Akbar, loh, masuk waktu sholat berikutnya. Nah ini dosa besar. Dosa besar. Dan meninggalkan satu kewajiban dengan sengaja tidak akan pernah bisa diganti meskipun dilakukan ibadah yang sama selama seumur hidup. Itu yang ngomong bukan saya, tapi itu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah terus gimana kalau orang seperti itu? Solusinya cuma satu, taubat. Jadi taubat itu solusi dari agama kita. Ya, buat orang-orang yang nekat, yang berani. Kalau dia mau nutup, tidak bisa. Kamu dulu sengaja kok. Kamu dulu kan tahu, sengaja mau terjang, mau ganti.
Nggak bisa. Nah, terus gimana? Tobat, taubat nasuha. Insya Allah dengan taubatmu yang sungguh-sungguh, kamu iringi dengan kebaikan setelahnya, itu yang akan menggugurkan dosa-dosa yang dahulu sengaja pernah kamu lakukan. Sama, sudah mendekati bulan Ramadan. 1 bulan lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Orang yang dulu pernah tidak puasa, kalau dia dulu tidak puasa karena ada uzur, ya cepat diganti. Berapa hari dulu pernah punya utang, cepat ditutup. Tapi kalau dulunya saya tuh emang jarang puasa, dulu saya tahu puasa tapi saya memang sengaja tidak puasa, saya mau puasa. Apakah saya juga punya kewajiban untuk mengganti? Jawabannya tidak. Kamu kan ninggalin dengan sengaja. Tidak bakal bisa ganti harta kamu puasa seumur hidup. Tidak bakal. Dan terus kewajiban saya apa? Taubatlah. Bertaubatlah. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi subata, tidur itu betul-betul Allah Ta'ala jadikan sebagai subat, sebagai pemutus semuanya. Dan ini sekali lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa tidur. Nih ikhwati fillah. Kemudian di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengingatkan nikmat-nikmatnya atas hambanya. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan al-laila, waktu malam itu libasa. Libasun itu artinya pakaian. Libasun itu artinya pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian. Fungsi pakaian itu apa sih? Fungsi pakaian itu dijelaskan di ayat yang lain, yuwari sau'atikum warisa. Fungsi pakaian itu untuk menutupi aurat kalian, warisa, dan juga untuk perhiasan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan itu dengan keindahan bahasa Al-Quran, Allah Ta'ala membahasakan bahasa malam itu pakaian yang menyelimuti, menutupi waktu siang. Jadi terangnya siang itu ditutupi Allah dengan sangat rapat sehingga gelap dan tidak lagi tampak cahaya dari siang tersebut. Gelapnya malam. Dan gelapnya malam ini, ikhwati fillah, ini juga merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan gelap, manusia itu akan bisa beristirahat. Jadi, gelapnya malam itu mendorong manusia untuk istirahat. Mereka bisa istirahat, bisa menenangkan diri. Itu di waktu malam. Di waktu malam. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mau, dia bisa saja menjadikan itu siang terus. Atau bahkan malam terus. Malam terus kita tidak akan bisa aktivitas. Dan pasti kita juga akan mati kalau kita tidak kena sinar matahari. Kalau Allah Ta'ala jadikan siang terus, kita juga tidak akan pernah betah, tidak akan pernah kuat. Terus kita tuh disentrong sinar matahari yang panas. Akan kering, akan layu diri kita. Ya Allah Ta'ala jadikan waktu malam ini gelap,
dan Allah Ta'ala jadikan waktu malam itu dingin. Dingin. Setelah sebelumnya panas. Setelah sebelumnya panas. Ini luar biasa ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan di waktu malam inilah ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah Ta'ala memberikan ketenangan. Ketenangan untuk semua makhluknya. Untuk semua makhluknya. Bukan hanya manusia, binatang-binatang pun di waktu siang mereka beristirahat. Yang aktivitasnya di malam hari itu hanyalah yang jelek-jelek. Hanyalah yang jelek-jelek. Dari ciptaan-ciptaan Allah. Seperti jin-jin, syaitan yang jahat aktivitasnya malam hari. Binatang-binatang yang jahat mereka keluar aktivitas di malam hari. Tapi Allah Ta'ala jadikan bagi secara umum dari ciptaan-ciptaannya itu mereka beristirahat di waktu malam ini. Beristirahat untuk mempersiapkan aktivitas di keesokan paginya. Di ayat yang 11 Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan waktu siang itu ma'asya. Ma'asya itu dari kata asya, ya'isu aisun, kehidupan. Kehidupan. Ma'asya itu ma'as di sini adalah yakni ma'asya itu waktu untuk mencari kehidupan. Ada istilah ma'isyah. Alhamdulillah sekarang istilah-istilah bahasa Arab itu sudah familiar di tengah-tengah kaum muslimin. Beberapa dari kita itu ketika ditanya itu pekerjaannya apa, dia menjawab ma'isyah, saya dagang. Ma'isyah itu artinya penghidupan saya. Itu artinya saya mencari kehidupan ini, keberlangsungan hidup ini dengan berdagang. Itu ma'isyah, itu pekerjaan. Pekerjaan. Ma'isyah saya guru, ma'isyah saya apa? Pegawai PNS dan seterusnya, misalkan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu siang itu untuk mencari penghidupan, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan waktu siang itu terang, benderang, dan waktu siang ini diawali dengan waktu subuh yang cerah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan waktu subuh itu waktu yang berbarokah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, bagiru fa inna al-bugura barokah. Bagiru, berbagi-bagilah kalian di dalam beraktivitas, karena bukur pagi hari itu barokah. Pagi hari itu barokah. Kita melihat itu di pagi hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi rezekinya pada orang-orang yang sudah memulai aktivitas mencari rezeki di waktu tersebut. Yang jualan itu makanan laris manis, orang-orang pada pagi hari lapar butuh sarapan. Yang jualan snack kue, bagi mereka orang yang tidak mau sarapan berat mencari kue. Ada yang jual minuman, ada yang jual sayur mayur untuk persiapan masak dan seterusnya. Itu mereka yang aktivitasnya mengajar mungkin menyiapkan bukunya dan seterusnya, yang belajar juga menyiapkan dan seterusnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan waktu siang itu untuk kita beraktivitas, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagikan kepada hamba-hambanya. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang nikmat siang dan nikmat malam ini Allah taala berfirman di ayat yang ke-71 dan 72 dari surah Al-Qasas. Allah taala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya afala tasma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum," katakan wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka, "Ara'aytum, bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada." Kalau Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian itu waktu malam terus. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Malam terus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Allah Ta'ala menantang ini. Man ilahun ghairullah. Siapakah dari sesembahan-sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Yang mbok sembah lah banyak itu. Yang mbok ibadahi kan banyak itu. Coba dari apa-apa yang kalian ibadahi tersebut, siapa yang bisa datengin cahaya? Siapa yang bisa nerbitkan matahari? Ditantang oleh Allah. Ditantang. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapa? Dan Allah Ta'ala subhanallah ya, pakai kata diyaun. Dalam bahasa Arab, cahaya itu bahasa Arabnya banyak. Cahaya itu bisa nur, cahaya. Cahaya itu bisa syu'a. Cahaya itu ada yang namanya diyaun. Diyaun. Diya itu cahaya yang mendatangkan panas. Cahaya yang bawa panas, itu namanya diya. Seperti matahari itu loh. Itu namanya diya. Kita lama-lama di bawah matahari tidak kuat, kepanasan. Gitu. Tapi kalau nur itu seperti bulan. Kita adem di bawah padang bulan itu adem, tidak panas. Ini ditantang sama Allah, siapa? Pada ayat berikutnya, qul ara'aytum, katakan lagi wahai Rasulullah Muhammad, bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fih. Kata Allah, kalau Allah Ta'ala jadikan waktu itu siang terus sampai hari kiamat, siapakah sesembahan-sesembahan selain Allah yang mampu mendatangkan malam yang kalian bisa beristirahat di sana? Ada enggak selain Allah yang bisa datengin waktu malam? Ini pertanyaannya enggak butuh jawaban. Karena jawabannya juga tidak akan ada yang bisa datengin waktu malam, enggak ada. Tidak ada. Ini. Taskununa fi, yang di waktu malam itu kalian bisa istirahat, kalian bisa tenang. Ini ikhwati fillah, afala tubsirun, tidakkah kalian itu memperhatikan? Tidakkah kalian itu memperhatikan? Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah An-Naba ini. Dan masih banyak di ayat-ayat berikutnya ikhwati fillah. Kita lanjutkan insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang. Silakan diadani terlebih dahulu.
Ikhwati fillah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Iya. Kalau tadi dikatakan itu di ayat yang ke-7, wal jibala autada, dan kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi, patoknya bumi, penyeimbang bumi. Lah kalau langit itu pasaknya apa, patokannya apa? Jawabannya ada di kajian yang akan datang insyaallah, Pak. Ada di kelanjutan ayatnya, Pak. Cuma kita belum sampai situ. Insyaallah jawabannya ada di kajian yang akan datang. Apakah langit punya pasak seperti halnya bumi? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu Pak Anggi. Yang lain barangkali silahkan. Ya, ya, pertanyaan bagus. Orang gila itu terputus dari syariat. Lah terus orang gila itu besok masuknya kemana? Surga apa neraka? Alhamdulillah ada penjelasan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis yang panjang dan selainnya, bahwasanya besok Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan pada satu hamparan. Jadi surga dan neraka. Surga dan neraka, antara keduanya itu ada A'raf. Al-A'raf, ada nama surat Al-A'raf ya dalam Al-Qur'an. A'raf itu artinya dinding. Sebetulnya bukan dinding tapi hamparan. Hamparan antara surga dan neraka. Disitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia. Siapa 3 kelompok manusia yang ditempatkan di A'raf itu? Dijelaskan dalam hadis yang panjang tersebut. Yang pertama adalah orang gila. Orang gila. Orang gila akalnya enggak beres, ya, enggak waras, enggak bisa komunikasi, akalnya enggak genep gitu. Termasuk ya, mereka yang Allah Ta'ala jadikan memang akalnya enggak normal. Orang idiot, maaf. Gitu. Orang punya keterbelakangan akal, kan ada itu. Meskipun di masa kita ini ada aja sekolahnya gitu. Itu untuk penanganannya ada aja, tapi secara asal kalau memang dia termasuk orang yang memang akal yang terbelakang, tidak bisa menerima itu, perintah larangan, ini masuk dalam kategori majnun, orang gila. Yang kedua, orang yang tuli. Orang yang tuli. Tuli itu bahasa Jawa Timurnya budak. Tuli. Tuli itu tidak bisa dengarkan, tidak bisa dengarkan. Orang yang tuli, insya Allah juga bisu, insya Allah bisu. Jadi ini berhubungan telinga dengan mulut ini. Orang yang tuli, sehingga dia tidak bisa mendengar dakwah, paham ya? Orang tuli kan mau orang ngomong apa aja tidak dengar, tidak dengar. Meskipun sekarang ada bahasa isyarat dan seterusnya itu. Ya kalau ini bisa menggantikan secara asal fungsi pendengaran sehingga perintah larangan dalam agama ini bisa tersampaikan, ya gugur udzur tersebut. Tetapi secara asal dikatakan dalam hadis tersebut orang yang tuli. Orang yang tuli. Yang ketiga, orang yang hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman apa? Mungkin ada yang pernah
Dengar, zaman fatrah itu zaman sela antar nabi. Masa sela antar nabi. Itu namanya masa fatrah. Masa fatrah. Jadi diutus misalkan Nabi Isa. Nabi Isa kan diutus. Kan itu jaraknya kan berapa tahun itu? Berapa ratus tahun. Sampai akhirnya Allah Ta'ala baru mengutus Nabi Muhammad. Nah mereka orang-orang yang hidup di masa sela tersebut. Dia tidak pernah mendengar dakwah sebelumnya. Tidak sampai kepadanya dakwah. Itu masuk dalam kategori ahlul fatrah. Itu ahlul fatrah itu disebutkan dalam Al-Quran. Ala fatratin minar rusul. Di masa kosong, kekosongan dari Rasul. 3 kelompok manusia ini, diantaranya orang gila tadi Pak. Ditaruh di A'raf. Setelah selesai yang wajib masuk surga, yang wajib masuk neraka, baru 3 kelompok manusia ini akan diuji oleh Allah. Dan ujiannya disuruh sama Allah Ta'ala untuk masuk ke neraka. Disuruh masuk. Diperintah Allah Ta'ala suruh masuk neraka. Kalau mereka mau, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke surga. Kalau mereka tidak mau, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke neraka. Itu yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak jawabannya Pak. Ini mungkin ada yang lain. Gimana Pak? Iya. Iya. Apa maksud daripada dzurriatan di'afan itu ya? Itu ada di surat An-Nisa ayat yang ke-78. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa maksud daripada dzurriatan di'afan di sini? Maksud daripada dzurriatan di'afan itu artinya dulu apa sih ayat tersebut? Artinya adalah dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka itu meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Itu maksud daripada dzurriatan di'afan di sini, keturunan yang lemah di sini adalah lemah dalam hal penjagaan, lemah di dalam hal tarbiyah, pendidikan. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam hal itu fisik, artinya kita harus juga memperhatikan kebutuhan asumsi nutrisi mereka, anak-anak kita. Juga kita harus memperhatikan pendidikan mereka, tarbiyah, pengawasan kepada mereka. Jadi harus betul-betul menjadikan mereka itu sebagai generasi yang kuat. Karena kita siapkan dia itu sebagai pengganti penerus kita nantinya. Jadi orang tua punya kewajiban terhadap anaknya bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan perut saja, tapi juga kebutuhan rohaninya.
Makanya kan dalam agama kita itu kepala keluarga atau orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik, itu menjaga mereka dari api neraka dengan didikan agama, mengarahkan mereka, membentengi mereka dari kerusakan lingkungannya. Ini dari penjelasan Al-Mukhtasar fi Tafsir dan juga At-Tafsir Al-Muyassar. Penjelasannya mengarah ke makna itu, wallahu a'lam. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.